Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan tutorial bagaimana cara melaksanakan atau melakukan overhaul terhadap mesin. Di sini sebagai bahan saya menggunakan Kijang seri 5K. Yang saya fokuskan pada hari ini, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengukuran terhadap piston. Baik, ini untuk bahannya saya menggunakan mesin 5K, seri 5K, dan ini merupakan alat-alat yang digunakan untuk melakukan pembongkaran, pemeriksaan, pengukuran sampai merakit kembali. Alat yang saya gunakan pada kali ini yang pertama adalah toolset, satu set alat bengkel, yang kedua kunci momen, yang ketiga piston ring expander, yang keempat piston ring compressor, dan selanjutnya kunci T. Di sini ukurannya 10 sampai 12 dan kunci shock. Untuk alat ukurnya saya memakai yang pertama filler gauge, ini sebagai pengukur celah. Yang kedua saya memakai mikrometer. Di sini yang saya pakai antara 75 sampai 100 kali 0,01 mm. Ini ketelitiannya 0,01 mm dan ini rentang untuk pengukuran 75 mm sampai 100 mm. Berikutnya adalah manual book. Ini dari Toyota Astra dan selanjutnya adalah report sheet. Di sini nanti untuk data saya inputkan, saya masukkan ke report sheet ini. Langkah pertama sebelum melakukan pemeriksaan dan pengukuran, sebelumnya saya bersihkan dulu. Tujuannya adalah ketika kita melakukan pemeriksaan dan pengukuran, agar nanti akurat dalam melakukan pengukuran. Kemudian saya melakukan pembongkaran ring piston nomor 1. Dilakukan dengan hati-hati karena ring piston ini mudah patah. Ini ring piston nomor 1, kemudian ring piston nomor 2. Nah, bagiannya ring piston expander. Ini ring piston nomor 1 dan ini ring piston nomor 2. Selanjutnya adalah saya melakukan pemeriksaan terhadap diameter piston. Alat ukurnya yang digunakan adalah mikrometer dengan ketelitian 0,01 mm. Sebelum saya gunakan untuk melakukan pengukuran, saya lakukan kalibrasi dulu. Kalibrasi sudah menunjukkan 0. Ya. Pada alat ukur mikrometer harus diawali dengan angka 0. Berikutnya saya melakukan pengukuran piston atau torak. Saya kunci. Untuk pengukuran menunjukkan 75,31 mm. 75,31 mm. Kemudian saya catat di report sheet. Berikutnya adalah mengukur set clearance atau celah oli. Ring saya masukkan ke alur dudukan ring piston. Saya memakai alat ukur filler gauge. Seperti ini.
dimasukkan ke dudukan, kemudian diukur. Di sini yang masuk adalah ukuran 0,05 mm. Berikutnya adalah melakukan pengukuran ring end gap. Ring end gap itu antara ring piston sama silinder. Ini nanti ada celah di bagian ujung ring piston. Caranya adalah sebagai berikut. Cara melakukan pengukuran piston ring end gap. Yang pertama adalah prosedurnya harus dibersihkan terlebih dahulu. Nanti supaya dalam pengukuran akan mendapatkan pengukuran yang tepat dan akurat. Yang pertama saya lakukan pembersihan dulu pakai macun. Dan juga ringnya saya bersihkan dulu. Kemudian saya masukkan ring piston seperti ini. Lalu saya tekan dengan pistonnya supaya posisi ring tidak miring ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang saya ukur adalah celah pada end gap-nya. End gap itu ini. Nah. Ya. Saya masukkan alat ukur filler gauge. Masih longgar. Masuk seret dan tidak longgar. Ada ukuran 1,25 mm. Setelah memperoleh data dari pengukuran dan pemeriksaan, maka langkah selanjutnya membandingkan antara ukuran sebenarnya pada mesin dengan spesifikasi yang ada di manual book. Di sini untuk diameter luar torak atau diameter luar piston, untuk spesifikasinya adalah 80,35 sampai 80,36 mm. Jika melebihi atau kurang dari itu, maka dinyatakan piston tersebut sudah tidak bisa dipakai. Untuk hasil pengukuran diameter luar pada piston yang saya ukur menunjukkan angka 75,31 untuk pengukurannya, 75,31 dibandingkan dengan spesifikasi yaitu antara 80 sampai 80,35 sampai 80,36. Di sini untuk diameternya sangat kurang dari 80, otomatis diameter untuk piston lebih kecil dari spesifikasi. Yang artinya bahwa piston ini adalah jelek. Pada piston ring side clearance atau celah olinya, untuk spesifikasi pada buku manual, ini ya, celah pada alur ring standarnya adalah 0,030 sampai 0,070 mm. Untuk pengukuran tadi yang saya peroleh adalah 0,05 mm. Kesimpulannya bahwa alur atau side clearance-nya, alur olinya, celah olinya menunjukkan masih bagus karena masih standar pada spesifikasi yang ada pada manual book. Untuk end gap untuk spesifikasi pada manual book, nah ini standarnya adalah 0,23 sampai 0,33 mm. Untuk pengukuran menunjukkan diperoleh angka 1,25 mm. Berarti
untuk pengukuran di atas spesifikasi, sangat longgar ya. Untuk celahnya sangat besar. Kesimpulannya, untuk celah end gap adalah jelek. Pada pemeriksaan dan pengukuran terhadap piston, bisa disimpulkan bahwa piston tersebut adalah jelek berdasarkan data yang diambil. Pertama, dari diameter luar torak menunjukkan ukuran 75,31 mm. Hal ini kurang dari spesifikasi yang ada di buku manual. Yang kedua, ring piston slide clearance-nya ini masih bagus karena hasil ukuran masih standar pada spesifikasi. End gap-nya adalah jelek. Dapat disimpulkan untuk piston ini tidak layak dipakai. Hasil dari pengukuran dan pemeriksaan hari ini menunjukkan bahwa piston tidak layak dipakai. Karena hasil dari pengukuran tadi dan pemeriksaan yang disesuaikan dengan spesifikasi pabrik yang sesuai dengan manual book menunjukkan bahwa diameter piston lebih kecil dari spesifikasi pabrik untuk kijang 5 kali, seri 5 kali. Untuk celah oli masih bagus, dia masih antara spesifikasi pabrik. Sedangkan end gap dia menunjukkan sangat longgar untuk celah end gap-nya. Jika dipaksakan nanti ketika celah tersebut longgar, maka oli mesin akan masuk ke ruang belakang. Yang pertama. Yang kedua adalah untuk kompresi nantinya akan berkurang, tidak bisa maksimal, tidak bisa tinggi. Otomatis tenaga yang akan dihasilkan itu akan rendah. Dan kemungkinan dari efek tersebut, efek end gap yang terlalu longgar, untuk start awal engine menyala agak susah karena kompresi rendah. Mesin bisa hidup dengan performa mesin yang tinggi itu ada 3 faktor. Yang pertama mengenai kompresi harus tinggi. Yang kedua, sistem pengapiannya harus bisa baik, harus bisa maksimal. Yang ketiga, sistem bahan bakarnya bagus. Ini ada hubungannya dengan pekerjaan pada hari ini, bahwa end gap pada ring piston dia terlalu longgar, otomatis nanti akan mengakibatkan kompresi rendah. Apalagi pada piston yang diameternya lebih kecil dari ukuran spesifikasi pabrik, nanti akan menyebabkan kompresi rendah. Jika kompresi rendah, maka mesin pertama susah hidup, yang kedua tenaga akan hilang, dan yang ketiga oli mesin akan menuju atau masuk ke ruang belakang. Oke, pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Sebelum melakukan perakitan, ingat pertama langkahnya adalah membersihkan semua komponen supaya nanti ketika mesin tersebut beroperasi tidak ada material-material yang lain yang masuk ke mesin mengakibatkan kerusakan. Yang pertama. Yang kedua, komponen tersebut harus dilumasi. Lumas. Supaya apa? Supaya ketika start awal komponen ini bekerja, ini untuk mencegah terjadinya gesekan yang terlalu besar yang akan mengakibatkan komponen ini akan rusak. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum.